Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Hukum Bisnis C2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya sendiri, Fadila Nurrahma dengan akhiran NIM 2149, lalu ada Krisnata Remandika dengan akhiran NIM 2068 dan Erni Laili dengan akhiran NIM 2163. Yang pertama adalah pengertian pajak. Pengertian pajak secara bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dari Tata Cara Perpajakan, tata cara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian fungsi pajak ada 3, yaitu yang pertama fungsi budgeter, yaitu pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun ditransfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Yang kedua adalah fungsi reguleren atau mengatur. Jadi dalam fungsi ini, pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan harapan pemerintah. Yang ketiga yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian bab yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan sistem pajak di Indonesia. Pada periode 1945 sampai 1983, peran pajak di awal kemerdekaan Indonesia dapat diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak Qohir atau Surat Ketetapan Pajak dalam Sistem Official Assessment yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak Qohir. Undang-undang tersebut diciptakan atau ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1946 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Surahman dan dinyatakan berlaku mundur atau retroaktif sejak 17 Agustus 1945. Sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan pada perhitungan pajak oleh Kantor Jabatan Pajak. Wajib pajak hanya menginfokan besaran penghasilan yang diperoleh selama setahun. Sistem ini dikenal sebagai Official Assessment yang meneruskan ketentuan Undang-Undang Perpajakan peninggalan kolonial. Selanjutnya pada periode 1983 sampai 2022. Pada akhir tahun 1980, Menteri Keuangan Ali Wardana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan. Tujuan dari reformasi perpajakan ini adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian bangsa. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak yang semula official assessment berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Kolonial yang disusun sebelum 1945
kemudian diubah menjadi sistem self-assessment yang ditandai dengan berlakunya undang-undang perpajakan tersebut. Berdasarkan data penerimaan pajak di awal tahun implementasi sistem self-assessment, terdapat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Dengan demikian, perbaikan administrasi perpajakan dengan sistem tersebut memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan penerimaan pajak yang stabil. Selanjutnya pada periode 2002 sampai 2014. Formasi perpajakan 2002 dalam hal organisasi dilaksanakan dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Large Taxpayers Officer atau disingkat LTO sebagai strategi pemantauan penerimaan pajak dengan mengumpulkan wajib pajak besar dalam satu administrasi perpajakan. Hal ini diikuti dengan pembentukan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Wajib Pajak Madya atau Middle Taxpayer Office atau disingkat MTO, dan akhirnya pada tahun 2008 seluruh kantor pelayanan wajib pajak pertama atau Small Taxpayers Officer atau disingkat STO. Bentuk kantor pelayanan wajib pajak tersebut adalah merupakan model yang umumnya diterapkan di negara-negara lain untuk memudahkan pemantauan kepatuhan wajib pajak dan efeknya pada penerimaan pajak yang optimal. Perkembangan administrasi perpajakan selanjutnya diarahkan untuk menuju layanan digital yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui teknologi internet. Fasilitas layanan pendaftaran e-registration, layanan pembayaran e-billing, dan layanan pelaporan e-filing disediakan bagi masyarakat yang ada di kota besar maupun kota kecil dan sudah terbiasa menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian pada periode 2015 sampai 2018. Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan program tahun pembinaan wajib pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak diterbitkan untuk memberi insentif kepada wajib pajak agar membetulkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui penegakan hukum. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Reinventing Policy 2015. Pada tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Latar belakang terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara-negara di dunia. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pajak dalam angka. APBN atau Anggaran dan Pembiayaan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran 2019. Pengalokasian APBN 2019 bisa dilihat dari gambar yang tertera ya. Untuk pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp2.165,1 triliun dengan hibah sebesar Rp0,4 triliun, dengan pajak Rp1.786,4 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp378,3 triliun. Lalu belanja negara diproyeksikan mencapai Rp2.461,1 triliun
dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp826,8 triliun. Sehingga peran sektor perpajakan adalah 72,59% dari belanja negara atau 82,51% dari penerimaan negara. Penggunaan uang pajak itu digunakan untuk kebutuhan rakyat dan berdasarkan alokasi APBN tahun 2019 digunakan untuk transfer ke daerah, pelayanan umum, ekonomi, perlindungan sosial, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, keagamaan dan pariwisata. Untuk besaran anggarannya sudah tertera di rincian. Lalu yang berikutnya adalah tax ratio. Jadi tax ratio itu adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Berdasarkan laporan dari OECD tahun 2016, tax ratio Indonesia itu masih berkisar antara 11-14%. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia ini masih rendah dan belum optimal. Penyebabnya yang pertama yaitu banyak sektor ekonomi yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. Yang kedua, banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang dalam membayar pajak, namun mereka menikmati hasil pembangunan dari pajak, atau yang biasa disebut dengan free rider. Solusinya yaitu dengan mengadakan program intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Pembahasan yang berikutnya adalah penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan pajak dan penerimaan bea cukai yang berasal dari pembayaran pajak oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Pada APBN 2019, penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp1.577,6 triliun serta penerimaan bea cukai sebesar Rp208,8 triliun. Berdasarkan data laporan tahunan DJP tahun 2017, kontribusi penerimaan pajak masih didominasi oleh penerimaan dari pembayaran pajak korporasi. Lalu untuk wajib pajak perorangan, kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah, yaitu sebesar 29%. Dan berdasarkan data penerimaan SPT tahunan DJP tahun 2018, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan sebesar 72,6% dari wajib pajak yang terdaftar. Ini termasuk wajib pajak perorangan dan juga wajib pajak badan. Lalu pembahasan untuk bab 4 tentang hak dan kewajiban perpajakan. Pajak penghasilan orang pribadi berasal dari usaha, yaitu usaha toko atau berjualan online, lalu dari pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, atau notaris, penghasilan dari pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan yang meliputi direktur, komisaris, pegawai tetap, atau pegawai harian, lalu penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan juga keuntungan penjualan harta, dan penghasilan lainnya seperti hadiah, hibah, warisan, atau pembebasan utang. Hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jadi jika pembayaran pajak itu lebih besar daripada pajak terutang, maka wajib pajak berhak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Wajib pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui SPT atau dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP. Pengembalian kelebihan tersebut dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila Direktorat Jenderal Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima bunga 2% per bulan selama maksimum 24 bulan. Lalu hak berikutnya adalah hak kerahasiaan bagi wajib pajak, yaitu hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Di antaranya surat
pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, serta dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikutnya adalah kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Jadi wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftar diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan kewajiban dan haknya dalam perpajakan. Lalu kewajiban menghitung pajak, yakni menghitung pajak terutang. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam suatu masa pajak atau tahun pajak. Dapat dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan yang kena pajak dengan tarif pajak. Untuk tarif pajak sendiri sudah diatur ketentuannya dalam pasal 17 UU PPH, yaitu untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Untuk penghasilan kena pajak sebesar 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan kena pajak di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan yang terakhir, untuk penghasilan kena pajak yang di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya sebesar 30%. Kewajiban yang ketiga adalah kewajiban membayar pajak. Ini dapat dilakukan dengan dua sistem. Yang pertama, self-assessment system atau sistem pembayaran secara mandiri yang dapat diangsur setiap bulan atau dibayar di akhir tahun pajak pada saat penyampaian SPT tahunan. Lalu yang berikutnya, withholding system, yaitu sistem pembayaran yang dibantu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa dari pemberi penghasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditujukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kewajiban melaporkan, wajib pajak melapor kepada otoritas pajak menggunakan surat pemberitahuan untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajaknya. Untuk bab 5 dan 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan perpajakan. Dalam layanan perpajakan ini terdapat beberapa layanan. Layanan pendaftaran ini digunakan untuk permohonan pendaftaran NPWP. Layanan aktivasi Electronic Filing Identification Number. Layanan ini digunakan untuk aktivasi akun agar bisa transaksi online dalam administrasi perpajakan. Layanan edukasi digunakan untuk mencari informasi atau konsultasi tentang perpajakan. Layanan administrasi digunakan untuk pembuatan kode billing dalam akun aplikasi perpajakan online. Layanan pelaporan SPT digunakan untuk melaporkan hasil penghasilan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, layanan permohonan digunakan wajib pajak untuk permohonan pengurangan nilai pajak yang akan dibayarkan. Bab 6. Aspek perpajakan sektor jasa keuangan. Yang pertama, perpajakan dalam perbankan. Berdasarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 1992 tentang perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses melaksanakan kegiatan usaha yang merupakan subjek pajak pada aspek perbankan, yaitu PPh oleh bank, wajib pajak orang pribadi yang memiliki deposito yang menjadi objek pajak pada aspek perbankan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis atau segala bentuk tambahan penghasilan. Tarif pajak tertuang dihitung dengan mengalihkan tarif pajak dengan
dasar pengenaan pajak. Berikut salah satu contoh. BPH dan tarif pajaknya 25%, BPH pasal 21, tarif pajaknya 5%, 15%, 25%, dan 30%, bersifat progresif. Selanjutnya adalah perpajakan dalam aspek pasar modal. Yang pertama, pajak dalam investasi saham. Saham adalah penyertaan modal seseorang atau pihak dalam perusahaan atau perseroan terbatas. Dalam investasi, investor memiliki potensi keuntungan dalam dua hal, yaitu kenaikan saham atau capital gain dan dividen. Meskipun pajak atas transaksi saham dividen bersifat final, investor tetap berkewajiban melaporkan dalam SPT/PPh tahunan orang pribadi. Dalam SPT/PPh tahunan orang pribadi, saham dapat dilaporkan pada formulir penghasilan final atau ke dalam formulir harta. Selanjutnya, pajak dalam investasi surat utang atau obligasi. Obligasi sebagaimana pasal 1 angka 1 PP 16 tahun 2009 tentang pajak penghasilan obligasi sebagaimana penghasil berupa bunga. Obligasi adalah surat dan utang negara yang berjangka lebih dari 12 bulan sesuai dengan ketentuan. Pelaporan investasi obligasi dalam SPT/PPh tahunan orang pribadi memiliki perilaku yang hampir sama dengan saham obligasi. Dilaporkan sebagai penghasilan final. Selanjutnya, pajak dalam reksadana. Reksadana merupakan produk investasi yang menghimpun dana dari investor, kemudian dana tersebut ditempatkan oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaporkan atau dibayarkan oleh reksadana dalam suatu pengelolaan portofolio reksadana oleh manajer investasi, sehingga dalam hal ini sebenarnya investor telah membayar pajak atas hasil investasi pada aset reksadana secara tidak langsung. Namun reksadana yang telah dijual pada suatu periode tahun pajak dicantumkan ke dalam lampiran bagian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembayaran dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembayaran termasuk dalam industri keuangan non-bank. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek pajak yang menjadi objek pajaknya yaitu penghasilannya. Pelaporan SPT terkait dengan beberapa lembaga pembiayaan yang menjadi objek PPh. Wajib pajak orang pribadi melakukan transaksi pembiayaan konsumen untuk kepemilikan harta, maka dilaporkan pada bagian harta dan utang. SPT tahunan PPh wajib pajak. Badan wajib dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. PPh yang tertuang akan dikurangi dengan kredit pajak baik yang dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain. Selanjutnya yaitu dana pensiun. Dana pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang diberikan kepada pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus. Dana pensiun yang dibayarkan sekaligus dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan
Dana pensiun yang dibayarkan secara berkala dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final. Selanjutnya, lembaga jasa keuangan lainnya terdiri dari perusahaan pergadaian meliputi penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan berharga, dan penjualan jasa taksiran. Perusahaan penggadaian yang diatur dan diawasi OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta. Pelaku usaha penggadaian telah terdaftar dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama 3 tahun setelah peraturan diundangkan. Dasar hukum perpajakan dalam pergadaian yaitu pasal 1150 sampai dengan 1160 dan Peraturan OJK Nomor 31 POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Perusahaan penjamin kredit pada dasarnya adalah kegiatan pemberian jaminan kepada kreditur atas kredit atas pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada kreditur akibat tidak dipenuhinya syarat anggunan. Kewajiban perpajakan lembaga penjamin adalah atas badan usaha perusahaan penjamin itu sendiri. Selanjutnya yaitu pemegang polis asuransi. Asuransi merupakan salah satu industri keuangan yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Objek pajak pada pemegang polis asuransi ini disesuaikan dengan kondisi subjek pajak, di mana penghasilan pajak ini dihitung ulang dan digabungkan dengan penghasilan non-final lainnya di SPT, dan subjek pajak disesuaikan dengan kondisi subjek pajak yang diterima oleh orang pribadi pemegang polis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.